Awalnya ketika ini kita melihat kita terjadi COVID pertama ya. Jadi awal tahun 2020 pertama ya? 2020 kita ngantor di lokasi Aula Sebeku. Kepala Dinas, Pak Sekda, kita tanaman pohon, ayo kita sumbang pohon. Oh ya. Kamu berapa, kita berapa. Misalnya Kepala Dinas ada yang 5 kan, kalau misalnya ada 40 dinas itu sudah banyak, Iya. Mbak. Itu. Nah, itulah gotong royong kita tanamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita berjumpa dalam Rilis Corner. Hari ini, tepatnya sore ini, saya berada di Taman Edukasi. Oh, izin buka masker ya, pemirsa. Ya. Oke. Taman Edukasi ini berada pas di belakang rumah dinas Bupati Kabupaten Lampung Selatan. Dan bersama saya sudah berkenan menemani ada Bapak Bupati. Halo Pak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih nih Pak. Ya, Lagi santai ya Pak ya? Santai waktunya? Mbak. Ya. Santai nyuri nih. Iya, ini Taman Edukasi ini di launching kapan ya Pak ya? Launching belum. Belum? Iya, belum karena kita memang belum ada rencana karena situasi Pandemi ya. Tapi kita terus berupaya untuk memperindah. Tapi sudah bisa digunakan oleh masyarakat? Ya, masyarakat bisa menikmatinya gitu, Mbak. Berapa hektar ini luasnya Pak? 2 hektar. Oh, 2 hektar. 2 hektar lebih. Sebelumnya apa Pak ini Pak? Sebelumnya ini kalau bukan rumah ya? dinas ya, terus belakang ini ya hutan belantara ya enggak. Tapi memang tanahnya punya Pemda. Oh, iya. Kita punya Pemda. 2 hektar. Infonya bahkan ada tanaman itu ya, ada buah-buahan ya? Ya. Udah panen malah. Panen buah semangka, buah melon yang kita tumpang sari. Kita tanam di situ ada alpukat, sirsak, dan duren. Oh. Duren. Iya. Jadi sebelum ini kita tumpang sari dengan semangka dengan melon. Dengan melon. Nah, yang mengelola siapa ini Pak? Kan ini kan kalau nggak dikelola kan pasti dia berantakan. Itu gimana tuh? Ada beberapa dinas yang di sini yang bertanggung jawab, Dinas Pertanian dan KLH Lingkungan Hidup di situ. Dan seluruh dinas pun ada perannya juga. Jadi ada tugasnya masing-masing ya? Ada tugas masing-masing. Gitu. Oke. Pak, kenapa kok muncul ide untuk membuat ini? Ternyata ya, Bapak bilang tadi ini lahan kosong bertahun-tahun. Tapi setelah disulap menjadi ini jadi indah banget ya? Ya. Kultur tanahnya ternyata bertingkat-tingkat, jadi makin membuat indah, ada pemandangan, ada gunung. Raja Basah. Raja Basah. Itu gimana ide awalnya kok bisa muncul? Awalnya ketika ini kita melihat kita terjadi COVID pertama ya. Jadi awal tahun 2020 pertama ya? 2020. Kita ngantor di lokasi Aula Sebeku. Terus kita ngelihat pemandangan ini kok berantakan. Kalau saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman dinas, terutama dinas terkait PU, pertanian dengan lingkungan hidup. Kayak mana kalau kita hand clearing kita bikin. Ini kita bikin perkebunan. Tadinya perkebunan. Sama kayak tembok ini Mbak, yang kita lihat gambar. Iya. Ini tembok ini saya lombain mural. Oh. Jadi tembok ini di kita bawah itu lombain. ya? Iya, Oke. ini keliling ini kita lombain mural. Nah, kalau kita beli cat kan nggak ada biaya Mbak. Kalau di mural malah mereka berkreasi. Iya. Jadi dari Jogja, dari Palembang, dan dari ini se-Indonesia udah Mbak. Oh, jadi bukan hanya di Lampung Selatan, Bukan, justru udah dari se-Indonesia. se-Indonesia, dari Palembang, Jogja, Banten. Alhamdulillah nih Mbak, tembok kita terdekor. Betul. Iya, jadi Itu indah. tembok batasnya bukan Pak? Batas tembok. Oh, batas tembok itu tembok, batas dari iya. Taman Edukasi. Kenapa dikasih nama Taman Edukasi, Pak? Ini untuk mengedukasi masyarakat, terutama kata perkebunan. Tadinya kan fokus saya untuk pengembangan ibu-ibu PKK. Oh ya. Di situ ada tanaman toga. Karena kita sering turun, bagaimana kita manfaatkan pekarangan di desa maupun di perkantoran desa, kecamatan, dan rumah-rumah warga. Ya. Nah, terus kok kebun aja, kayaknya kurang jenuh. Kayak mana kalau kita tanemin bunga-bunga, Oh, ada gitu. ibu-ibu yang ngelola udah jadi cantik tuh, Pak. Iya. Terus ini Pak, kan ini butuh biaya ya Pak ya. Walaupun mungkin seperti itu mural diberikan kesempatan teman-teman dari para pelukis. Nah, untuk membiayai ini semua dari mana Pak? Kita awalnya gotong royong Mbak.
antar dinas? Penanaman dinas. Jadi kepala dinas, Pak Sekda, kita tanaman pohon, ayo kita sumbang pohon. Oh ya. Kamu berapa, kita berapa. Misalnya kepala dinas ada yang 5 kan, kalau misalnya ada 40 dinas itu sudah banyak, Iya. Mbak. Itu. Nah, itulah gotong royong kita tanamkan. Iya. Oke. Terus yang kedua, kita ada teman-teman pelaku usaha. Oke. Nah, saya mau CSR nanam mungkin ini, ya? saya Ada nanam dana ini CSR gitu. juga ya? Ada dana Oke. CSR gitu. Jadi ini kan belum selesai. Tadi Pak Bupati bilang belum di launching, artinya masih tahap terus pembangunan. Terus mana yang kira-kira mau kita ini Mungkin kita untuk dibangun kita bangun. Ini ada biaya nggak sih nih masuk nih para pengunjung? Nggak ada, Oh, gratis ya? Oh, gratis, Iya, pemirsa. gratis. Gratis. Gratis ini. Setiap hari dibuka. Dia Dari jam baru tutupnya kemarin pas kita level 4 Waktu zona merah zona ya? merah kita tutup sementara. Ini baru 4 hari ini kita buka. Oke. Ya. Jadi siapapun boleh masuk di sini. Iya. Terus yang Gratis. penting prokesnya tetap Iya, dilaksanakan. tetap dijaga kesehatan. Oke. Ini sempat aja gitu kepikir permainan anak-anak ya. Bahkan ini yang paling ramai nih pojok sini. Iya, namanya edukasi, Mbak. Hiburan kan, apalagi mereka ini selama ini belajar daring. Mungkin ada kejenuhan. Ini udah membantu masyarakat, khususnya anak-anak kita. Refreshing ya? Kan mereka di sini sudah ada kehilangan kepenatan lah gitu, Mbak. Oke. Dibuka dari jam berapa dan sampai Jam 8 sampai jam 7 malam. Oh ya, jadi habis maghrib tutup ya. Tutup Oke. gitu, Mbak. Pak Bupati, Pak Bupati ini kan punya kesibukan yang sangat luar biasa. Kepikir aja gitu untuk bikin gini ya. Karena Pak Bupati mungkin hobi senang dengan keindahan alam gitu. Iya. Iya, memang dari kecil, Mbak, hobi kita. Hobi berkebun. Dengan namanya. ya kita harus manfaatkan tempat pekarangan dan lain-lainnya bisa dinikmati begini kan indah, Mbak. Iya. Enak ngelihatnya gitu. Seneng kita, kepuasannya itu kayaknya wah ngeliat masyarakat bisa bermain dengan ini kan. Yang seneng. pasti ini tidak semua kabupaten punya, ya kan? Seperti ini, taman edukasi seperti ini, ya kan? Saya nggak ngeliat kabupatennya. Tidak semua yang punya. Iya. Dan ini sebuah inovasi yang sangat baik sekali, apalagi dikasih nama Taman Edukasi. Pak Bupati punya target apa dengan tempat ini? Target ini adalah bagaimana semaksimal mungkin masyarakat bisa menikmati rumah dinas yang katanya rumah dinas sakral, tidak boleh ini, tapi di sini biar masyarakat termotivasi juga dengan edukasi. Oh, ini rumah bupati, Biar rumah tahu dinas ya. bupati, biar tahu. Siapa oke. tahu mereka ada satu keinginan, cita-cita. Saya pengenlah menjadi bupati suatu saat. Ini kan inovasi, namanya edukasinya, inovasi untuk Supaya bisa anak-anak. menginspirasi, Nah, inspirasi ya. mereka. Oke. Dan kita di sini, Mbak, bikin juga tempat kulinernya. Oh ya, ada kuliner di Ada sebelah sana kuliner, ya? tempat pintu masuk. Iya. Kita UMKM kita. Itu udah buka untuk lagi ya Pak masyarakat. sekarang? Dibuka. Oke, jadi Iya. kemarin itu karena zona merah ya. Zona Oke, kita sekarang dibuka lagi. buka lagi. Kalau kuliner itu yang dihimpun dari mana aja tuh Pak? Dari masyarakat setempat, UMKM masyarakat setempat, gitu, masyarakat Kalianda, gitu. Pak, Lampung Selatan ini kan terkenal dengan pariwisata, dia lebih ke alam. Laut, pegunungan. Iya. Apakah ini juga menjadi salah satu target destinasi wisata yang ke depannya, Pak? Kalau Ya, maunya Pak ini Bupati. satu alternatifnya di sini nanti. Oke. Kita lagi mengembangkan juga di lautnya. Oke. Maka kemarin saya sudah membuat GSP, garis sepanjang pantai. 100 meter di pantai, tidak boleh ada suatu bangunan-bangunan tanpa seizin pemerintah daerah. jadi Jadi kita nggak lagi boleh tata bangunan ruangnya, liar ya? ya lagi kita tata ruang untuk nikmati di lautnya. Gitu. Kapan-kapan kita ngobrolnya dekat di pantai Siap, ya, Pak? ada di Pantai Kedu namanya, Keduarna, Mbak. mantap. Iya. Kapan-kapan kita ke sana, Ya, Pak Bupati. siap. Oke. Baik Pak Bupati, apa yang ingin Pak Bupati sampaikan di 1 menit terakhir kepada pemirsa Rilis IDTV tentang Taman Edukasi, juga tentang harapan Pak Bupati ke depan seputar destinasi wisata yang ada di Lampung Selatan? Silakan Pak. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Rilis IDTV yang pada sore hari ini bisa silaturahim di Kebun Edukasi Rumah Dinas Bupati Lampung Selatan. Dan mudah-mudahan dengan Rilis ID ini, TV ini bisa membuat kebun edukasi dan pembangunan di Lampung Selatan lebih dengan suatu pemberitaan, suatu ini membuat Lampung Selatan lebih maju lagi. Amin, amin, Ya. amin. Terima kasih. Ya, Terima kasih Pak Bupati, sukses selalu, sehat selalu. Amin, Kapan-kapan makasih, kita ngobrol Mbak. lagi ya Siap, Pak. Mbak. Ya pemirsa, demikian akhir obrolan saya dalam Rilis Corner bersama Bupati Lampung Selatan Bapak Nanang Ermanto. Terima kasih Bapak, Ya, dan sama-sama. kita akan berjumpa lagi dalam episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber dan tema yang berbeda. Saya Novi Balga mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.